Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang dikelilingi hutan lebat. Rumah itu memiliki aura mencekam yang membuat siapapun enggan mendekat, terutama saat malam tiba. Konon, rumah tersebut terkutuk akibat praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh pemiliknya di masa lalu. Rumah itu dihuni oleh seorang dukun sakti bernama Ki Surya. Ia terkenal sebagai sosok yang sakti mandraguna, namun juga ditakuti. Selain menggunakan ilmunya untuk menyembuhkan orang sakit, Ki Surya juga mendalami ilmu hitam untuk memenuhi ambisi pribadinya. Black Magic dan Santet adalah dua istilah yang sering dikaitkan dengan dunia mistis di Indonesia. Praktik ini memiliki akar budaya yang dalam, terutama di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur. Meski di era modern banyak yang menganggapnya sekadar mitos, kisah-kisah tentang kekuatan gaib ini tetap hidup dan menarik untuk ditelusuri. Ki Surya kerap melakukan ritual di malam hari. Ia membakar dupa, mengubur boneka jerami sambil melantunkan mantra-mantra gelap, dan memanggil roh-roh jahat. Kecurigaan penduduk desa mulai muncul ketika satu persatu warga mengalami nasib tragis. Ada yang mendadak meninggal tanpa sebab, ada yang kehilangan akal, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Puncaknya terjadi ketika Ki Surya mencoba melakukan ritual terlarang demi meraih keabadian. Ia harus mengorbankan nyawa 7 anak kecil sebagai tumbal. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, ia menculik anak-anak dari desa dan mengurung mereka di ruang bawah tanah rumahnya. Dengan lilin yang menyala dan mantra yang dilantunkan, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan bayangan-bayangan aneh mulai tampak di dinding. Namun, sebelum ritual itu selesai, warga desa yang marah menyerbu rumah Ki Surya. Mereka menemukan anak-anak dalam keadaan ketakutan, sementara Ki Surya tetap menolak untuk menyerah. Dalam pertarungan sengit, Ki Surya mengutuk rumah tersebut dengan mantra terakhirnya sebelum akhirnya dibakar hidup-hidup oleh warga. Rumah itu dibiarkan terbengkalai, tetapi sejak malam itu, tak ada seorang pun yang berani mendekat. Suara jeritan, bayangan gelap, dan bau anyir darah sering dirasakan di sekitar rumah tersebut, meskipun waktu telah berlalu bertahun-tahun. Kemudian, seorang pemuda bernama Bimo memutuskan untuk pindah ke desa tersebut. Ia tertarik pada harga murah sebuah rumah tua di pinggir hutan dan mengabaikan peringatan dari warga desa. Bimo yakin bahwa semua cerita menyeramkan itu hanyalah mitos atau tahayul belaka. Namun, sejak malam pertamanya tinggal di sana, Bimo mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Lampu-lampu sering berkedip, bayangan hitam muncul di sudut-sudut ruangan, dan suara bisikan lirih memanggil namanya. Puncaknya terjadi ketika ia bermimpi didatangi oleh seorang pria tua bermata merah menyala, yang menawarkan kekuatan tak terbatas dengan syarat tertentu. Dalam kondisi setengah sadar, Bimo mengikuti suara-suara itu hingga menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi. Di sana, ia mendapati sebuah buku tua berisi mantra-mantra ilmu hitam yang konon milik Ki Surya. Tanpa sadar, ia mulai membaca mantra dari buku tersebut, membuka pintu bagi roh-roh jahat yang selama ini terkurung di rumah itu. Semakin sering Bimo mempraktikkan ilmu dari buku tersebut, semakin besar kekuatan yang ia rasakan. Namun, tubuh dan wajahnya perlahan mulai berubah menjadi menyeramkan. Tak hanya itu, arwah anak yang dahulu menjadi korban pun mulai menampakkan diri, menatapnya dengan tatapan kosong penuh dendam. Warga desa yang mulai merasakan keanehan dari rumah itu berusaha memperingatkan Bimo. Seorang tetua desa akhirnya mengungkapkan seluruh kisah Ki Surya dan menyarankan agar Bimo segera meninggalkan rumah tersebut sebelum terlambat. Namun, Bimo yang sudah terpengaruh oleh kekuatan gelap menolak untuk pergi. Pada suatu malam, saat bulan purnama, Bimo melakukan ritual terakhir untuk menyempurnakan kekuatannya. Tanpa disadari, ritual itu justru membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Arwah-arwah jahat yang selama ini menunggu kesempatan balas dendam keluar dari bayang-bayang, mengepung Bimo. Jeritan Bimo menggema di malam hari, lalu rumah tua itu kembali diselimuti kesunyian. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah tersebut penuh dengan simbol-simbol gelap, darah berceceran di lantai, sementara tubuh Bimo menghilang tanpa jejak. Warga percaya bahwa arwah penasaran yang menjadi korban kutukan akhirnya membalas dendam atas semua perbuatan yang dilakukan. Rumah itu kini hanya meninggalkan kenangan buruk, menjadi tempat angker yang penuh dengan cerita mistis. Sejak kejadian tersebut, rumah itu kembali kosong dan dikelilingi aura yang menyeramkan. Tak ada warga yang berani mendekati atau menatapnya terlalu lama.
Banyak orang yang mengaku sering mendengar suara tangisan atau jeritan dari dalam rumah tersebut, meski sudah lama tidak ada penghuni. Legenda Ki Surya dan Bimo menjadi peringatan bagi siapapun yang tergoda oleh kekuatan ilmu hitam, bahwa selalu ada harga yang harus dibayar, termasuk jiwa mereka sendiri. Dukung channel Urban Journey dengan cara subscribe, like, dan share video-videonya agar terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak konten inspiratif. Bersama Urban Journey, mari jelajahi keindahan yang penuh cerita dan pengalaman seru.